Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari baik untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah Geofisika Tambang. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah yang sebelumnya saya sampaikan tentang seismik. Di minggu sebelumnya saya hanya menyampaikan materinya saja dan ternyata masih banyak menimbulkan pertanyaan. Nah, hari ini kita lanjutkan tentang 3D seismic data. Jadi dari materi sebelumnya insya Allah materi ini bisa mempermudah teman-teman untuk memahami materi tentang seismik ya. Nah, jadi si data seismik ini sebenarnya kan dia menggunakan getaran gitu. Kemudian si getarannya itu direkam. Kemudian di dalam rekamannya itu menunjukkan masing-masing kecepatan pergerakan gelombang ketika melewati material yang ada di bawah permukaan bumi. Ketika si gelombangnya melewati material yang berbeda, maka kecepatan getarannya akan berubah, yang menyebabkan adanya perbedaan data yang direkam pada geofon pada saat pengukuran seismik. Nah, jadi dalam data seismik, data yang dihasilkan adalah seperti ini ya, ada inline, ada crossline, kemudian ada time slice. Nah, kita akan bahas dua data ini ya, inline dan crossline. Jadi mudahnya inline dan crossline ini adalah ketika sebuah getaran diledakkan gitu ya, atau getarannya dirambatkan ke dalam bumi, maka crossline ini adalah geofon yang tersebar mengikuti arah crossline ini ya. Sementara yang inline ini adalah sebaran geofon yang sebarannya searah dengan arah inline. Nah, itu ya. Jadi ketika si getarannya merambat melalui kedalaman bumi, kemudian melewati perbedaan tipe material batuan, itu menyebabkan rekaman getarannya itu, rekaman kecepatannya itu berbeda. Nah, ini perbedaan rekamannya. Jadi ada yang smooth, kemudian ada yang kasar, kemudian smooth lagi, kasar lagi. Nah, ini bisa diinterpretasikan atau data ini bisa digunakan untuk pendekatan bentuk bawah permukaan bumi. Nah, jadi dari data ini teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ini adalah kecepatan dari getarannya itu ya. Nah, kemudian ini bisa dikorelasikan dengan geofon yang sebelahnya. Kemudian dikorelasikan lagi dengan geofon yang sebelahnya. Ya, dikorelasikan dengan seluruh geofon. Nah, kemiripan dari setiap model gelombang ini bisa dianggap sebagai satu lapisan, sehingga interpretasinya kurang lebih seperti ini. Ya, ini disambungkan dengan ini, kemudian ini juga disambungkan dengan ini, dan ini diperkirakan dengan melihat bentuk gelombangnya sama. Ini dengan ini itu satu lapisan, tetapi dia terpotong karena adanya proses patahan bumi yang kita sebut sebagai sesar. Nah, ini adalah salah satu contoh data seismik ya. Kemudian didapatkan banyak sekali retakan dan ini bisa diinterpretasikan sebagai adanya daerah sesar atau faults. Nah, goalnya ke depannya saya berharap teman-teman bisa membuat model seismik seperti ini ya.
yang asalnya dari ya step by step aja ya. Nanti saya sampaikan juga bagaimana cara mengerjakannya. Nah, ini data akuisisinya ya. Jadi data akuisisinya ini di surface-nya ya. Kalau ini biasanya tidak selalu di surface, ada juga yang di laut. Nah, kemudian survei areanya sebesar ini, kenyataannya gambar yang didapatkan atau data yang didapatkan di area tersebut tidak seluas dari survei area. Yang nantinya area yang di luar image area ini sebagai area aperture atau area noise. Nah, jadi ini contoh dari adanya data aperture ya, noise. Dan yang tengah-tengah ini yang bisa digunakan untuk pendekatan interpretasi bentuk bawah permukaan. Ya. Nah, kenapa aperture tidak bisa digunakan gitu? Pertama, jarak dia terhadap geofon terlalu jauh ya. Misalnya batas geofonnya ada di garis ini ya. Kemudian terekam getaran dari sini yang menyebabkan kecepatan antara dari daerah aperture dengan area image area itu berbeda jaraknya. Ketika perbedaan jarak walaupun kecepatannya sama, maka titik yang didapatkannya itu jaraknya relatif jauh gitu. Dan ketika jaraknya relatif jauh, maka gambar yang terekam akan menjadi seperti ini. Padahal kenyataannya mungkin jika ini bukan area aperture, itu bentuk bawah permukaannya ini cenderung datar. Nah, misalnya ini ada suatu area yang ingin disurvei menggunakan metode seismik. Nah, maka cara mengakuisisinya adalah seperti mesin Zamboni ya. Jadi tracknya seperti ini hingga seluruh area peta ini tertutupi oleh garis seismik. Nah, seismik yang di darat bisa menggunakan ini ya, hammer besar yang dibawa oleh kendaraan berat seperti itu, kemudian dihentakkan ke bumi. Kemudian ada metode lainnya menggunakan dinamit ya, yang nantinya getaran dari dinamit maupun getaran dari big hammer ini merambat melalui bagian bawah bumi dan terekam oleh geofon. Nah, ini menggunakan marine. Jadi menggunakan marine dibentangkan geofonnya ya, kemudian dari kapal ini ditembakkan air gun atau water gun, saya lupa ya. Nah, kemudian getaran dari gun yang ditembakkan ke dasar samudra, dasar laut itu terekam getarannya oleh geofon sehingga bisa didapatkan data seismik. Oh, yang di laut bukan geofon ya, namanya hydrofon. Nah, oke. Sekarang kita berdasarkan materi ini ya. Berdasarkan materi ini teman-teman bisa melakukan interpretasi data seismik ya. Jadi berdasarkan kemiripan gelombang itu bisa dihubungkan satu sama lain sebagai satu lapisan batuan. Nah, jadi di Google Classroom saya mengupload data seismik ya. Jadi model data seismiknya seperti ini ya. Ada 8 data seismik ya. 8 data seismik, 4 yang X-line ya. Kemudian 4 yang inline. Ya. Yang X-line itu searah dengan garis X dan yang inline itu adalah garis Y. Nah, diharapkan nanti modelnya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi ini saya kasih contoh salah satu data dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah,
di Google Classroom nanti saya upload juga ke teman-teman datanya ya. Di sini udah ada data top reservoir dan bottom reservoir. Artinya ini adalah bagian atas dari reservoir dan ini adalah batas terbawah dari reservoir. Nah, contohnya saya ada di kedalaman 1105 dan 1202 pada koordinat. Oh, saya belum masukkan data bornya ya. Oke, 1000. Nah, jadi data bornya di perpotongan antara 1700 dan 2800. Itu didapatkan data bor yang mana kedalaman top reservoirnya ada di 1105 dan 1202. Nah, kita langsung dulu ke line X line 2800. X line 2800. Nah, di sini X line 2800 ya. Kemudian perpotongannya ini di inline 1700. Nah, datanya top reservoirnya di 1105. Nah, ini kedalamannya 1000, 1200, maka di sini 1100 ya. Nah, 1105. Berarti kurang lebih ada di daerah sini ya. Nah, selanjutnya kita membentangkan datanya. Jadi tinggal ditarik aja mengikuti pola seismiknya. Terus dilanjutkan lagi. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Kelihatannya ada patahan karena seismik yang ke sini tidak nyambung ya. Jadi ini ada kemungkinan yang sebelah kiri ini mengalami penurunan dan yang sebelah kanan mengalami kenaikan. Nah, cukup dibatasi sampai sini saja. Kemudian dilanjutkan data seismik yang sebelah kanannya. Jadi di sini naik kurang lebih 100 meteran ya. Kita bisa naikkan aja 100 meter. Kemungkinan ada di daerah sini. Nah, kemudian diambil lagi data seismiknya. Kemudian dimasukkan data bottom reservoirnya. Untuk data saya ada di 1202. Nah, ada di daerah sini. Nah, kemudian ditarik lagi. Misal bottom reservoirnya bisa pakai kuning ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi sini. Nah, di sini kita masukkan lagi bottom reservoir untuk blok yang kanannya.
Jadi di sini kurang lebih ada 100 meteran ya ketebalannya, dan di sini bisa diinput juga sekitar 100 meter. Jadi tugasnya kurang lebih seperti itu ya. Dikerjakan 8 lainnya ya. Dikerjakan 8 lainnya. Nanti tugas ini berlanjut di minggu selanjutnya untuk dibuat pemodelan ya. Oke, kurang lebihnya sekian. Oh ya, by the way, materi kuliah ini berikut data seismiknya saya dapatkan dari IRIS ya. IRIS itu sebuah situs ya, singkatan dari Incorporated Research Institution for Seismology. Jadi korporasi penelitian untuk seismik ya. Di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali materi dan data yang berhubungan dengan seismik. Jadi untuk teman-teman yang ingin memperdalam tentang seismik bisa banget belajar di sini, dan ini dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi teman-teman butuh ekstra, enggak juga sih, sebenarnya basic juga bahasa Inggrisnya, jadi teman-teman bisa cukup mudah untuk memahaminya. Oke, kuliah hari ini saya tutup. Tugasnya dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen ya. Tapi kalau udah paham silahkan di like. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Teman-teman tetap di rumah, jaga kebugaran dengan olahraga, jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi obat penyembuh untuk wabah yang sedang melanda kita semua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.